Oke, Keren tolong botolnya juga. banget. Relawan Bakti BUMN itu adalah merupakan salah satu program dari Kementerian BUMN. Itu selalu tidur di atas jam 2 malam. Oh, oke. Bangun Dua jam pagi mungkin, 2 pagi. Oh iya, sorry, 2 pagi, jam 2 pagi. 2 pagi. Bangunnya itu kita udah harus prepare jam 5. Kami diterima baik di sana sudah merupakan apa ya, rezeki yang tidak ternilai harganya. Asik. Mic check 1 2 1 2. Siapa bilang ATC nggak bisa terkenal? Siapa bilang ATC nggak bisa eksis? Siapa bilang ATC nggak bisa melakukan hal-hal besar di luar sana? So, selamat datang di Ujung Cerita. Bersama saya Yopi. Dan saya Putri, kami akan membawa Anda masuk ke dalam ruang cerita para air traffic controller dalam nuansa yang berbeda. Putri, ngobrolin Yes. tentang terkenal ini erat kaitannya tentunya dengan sosial media, benar nggak sih? Iya, betul-betul. Nah, ini dalam beberapa hari terakhir ini ada nih sebuah lagu yang kayaknya menggambarkan tentang sosial media sekarang ini. Apa tuh lagu yang mana? Judulnya itu Selamat Hari Raya Sosial Media. Oh. Tahu nggak? Yang mana? Kayak gimana isinya? Liriknya itu kurang Heeh. lebih kayak gini. Selamat Hari Raya Sosial Media. Mhm. Semoga kita bijak dalam menggunakannya. Hmm. Twitter, Instagram, Facebook, dan sejenisnya. Mhm. Bayangkan bila kita hidup tanpa mereka. Wes, keren juga ya. Iya, jadi itu Relate banget ya. betul, dengan- betul. Relate banget dengan Mm-mm. kehidupan kita sekarang. Kayak gitu ya. Iya, jadi kita ini zaman now ini ya, kita hidup dalam genggaman sosial media gitu Iya, ya. iya, betul, betul. Betul, betul. Tapi ngomongin tentang sosial media tadi, Hmm. nah tentu yang kita bahas di awal tadi berhubungan dengan terkenal, Oh iya, pasti kita membutuhkan media sosial, bener gak sih? betul, betul. Nah, dalam beberapa minggu terakhir nih, ada rekan-rekan ATC kita Mm-mm. yang dibilangnya apa ya? Warawiri di platform sosial media, baik mau punya Instagramnya Ernaf, Instagramnya Mm-mm. Iatka, bahkan Instagramnya teman-teman ATC sendiri. Mhm. Itu, oh iya ya, I know. Tapi itu bukan viral ya. Itu warawirinya bukan karena kasus ya, tapi karena prestasi. Wah, So welcome Bang Dedi dan Mas Mas Resta. Resta. Gimana kabarnya Bang Dedi, Mas Resta? Alhamdulillah baik. Semoga dengan kemunculan kami berdua di media sosial dengan story titik tidak langsung di skip ya, bisa langsung dimonitor terus ya. Amin. Betul, betul. Alhamdulillah saya juga sehat. Sedikit agak gosong sih sama sepulang dari relawan. Iya nggak sih? Kita Eksotis. Eksotis gitu. Iya, sama saya juga gosong Iya. juga, tapi gosongnya kami agak berbeda. Oh iya, Oh, iya, tahu kenapa yang tuh, kenapa tuh? dekat pantai, dekat laut. Iya, belum sih Bang. Jadi kalau kata SpongeBob itu kan ada tahapan-tahapan yang untuk bleaching itu kan. Jadi kalau Abang ini sekarang masih oke lah. Oh iya, iya. Kalau udah kayak SpongeBob yang nggak bisa dilihat itu, yang nge-bleach, pernah nggak sih nonton? Ya, alhamdulillah. Ya, lumayan lah ini mengeksotiskan kulit di Derawan, selain mengeksotiskan kulit. Bilang Tapi- aja tanning biar keren. Iya, Tanning. betul. Tanning. Bleaching. Ya, Bleaching rambut dong. selain Bleaching rambut dong. bleaching menginspirasi kulit, tapi juga semoga bisa menginspirasi masyarakat. Mantap. Ini nih yang keren. Nah, kita ngobrolin yang lagi apa ya, yang lagi trending banget nih Bang. Jadi kan kita melihat abang-abang ini sebagai ATC dan baru-baru ini eksis sebagai relawan BUMN. Nah, kita pengen tahu nih Bang Iya. sebelumnya, apa itu sih? Gimana sih itu Bang? Relawan BUMN apa sih itu Bang? Oke, sebelum kita lanjut relawan BUMN, mungkin Mas Didi lepas dong Apanya? topi. Oh, iya maaf. Maaf, kasihkan pakai topi ini. Soalnya topi ini Oh betul. Selalu terkenang ya sepertinya. terkenang ya. ya. Soalnya topi ini selalu jadi bahan tertawaannya anak-anak di Lombok. Asik. Kita buka dulu. Oh, Kita iya. ganti boleh? Saya ganti boleh? Boleh. Tunggu. Wah, apa tuh Bang?
Topi juga, tapi topi ini yang paling sering saya pakai di sana. Mana sih? Kayaknya barang-barangnya masih lengkap ya Bang ya? Iya. Iya. Lengkap banget. Sepertinya propertinya well prepared sekali. Ini dia, Memang. topi merah. Wih, menyala betul. Fans MU ya. Kayak mengingatkan sesuatu ya Bang ya? Jangan dibahas dong, habis kalah lo kemarin. Oke. Ada lagunya nggak ini? Yang bolang sih. Bukan dong, beda acara Beda dong. Tinggal shellnya sih Bang, belum shellnya merah. Oke. Ini saya bantu. Oke. Keren banget. Tolong, botolnya juga. Kok agak ini? Wah. Banget. Siapa nih yang Oke, mau? mana tadi? Ini boleh dibagi, Bang, ke netizen. Mohon maaf itu istimewa cuma buat relawan doang. Oh iya, maaf. Oke. Oke. Silahkan lanjut. Agak rempong ya. Oke, balik ke gimana, Bang? pertanyaannya tadi Mas Yopi tadi, apa Iya. sih relawan bakti BUMN itu? Mungkin sedikit bisa kami jelaskan bahwasanya relawan bakti BUMN itu adalah merupakan salah satu program dari Kementerian BUMN yang dimana media untuk menyalurkan core value akhlak mungkin atau pastinya kita di sini pasti tidak asing lagi dengan kata-kata akhlak. Nah, bagaimana kita menerapkan prinsip-prinsip akhlak tersebut tidak hanya di dalam lingkungan pekerjaan, tapi juga di masyarakat Indonesia. Karena seperti slogan dari BUMN itu sendiri adalah BUMN hadir untuk Indonesia. Iya, betul. Nah, jadi relawan bakti BUMN itu adalah lebih kepada implementasi akhlak kita kepada masyarakat yang lebih luas dari karyawan-karyawan yang ada di BUMN. Oh. Kurang lebih seperti itu. Oke. Iya. Tapi prosesnya susah ya Bang. Untuk mulai dari apply pendaftaran tuh gimana Bang? Kalau dari pendaftaran itu dibuka secara umum tapi harus buka. Yang sekarang sistemnya agak beda. Sekarang ada namanya HCIS ya kalau nggak salah Resta Ya, ya. betul HCIS. Kita bikin akun dulu, terus kita daftar, terus ada proses administrasi, ada namanya personal branding. Di situ kita coba perkenalkan diri kita, menjelaskan alasan Erick Thohir untuk memilih kita menjadi relawan di situ tuh. Setelah lulus administrasi itu masuk ke tahap video. Setelah tahap video itu ada tahap wawancara Resta ya. Betul, ada wawancara. Setelah wawancara diumumkan ada 10 hasil dari seleksi internal KBUMN dan di tahun ini ada sedikit perbedaan juga dari setiap daerah atau PIC daerah itu memiliki jatah 5 karyawan internal yang bisa diikutkan dari sistem seleksi BUMN masing-masing. Nah, salah satunya saya Oke. Ya. yang yang gagal di seleksi KBUMN tapi lulus di internalnya Airnav seperti itu. Gitu. Siap. Oke. Jadi sebagai tambahan Mas Yopi dan Mbak Iya. Putri dari apa itu namanya dari relawan bakti BUMN ini kan ada 10 lokasi yang akan ya. dilaksanakan. Nah, masing-masing 10 lokasi itu memiliki PIC kegiatan masing-masing. Betul. Di lokasi A, PIC-nya B, di lokasi C, lokasinya siapa. Nah, kebetulan Mas Dedi berada berkesempatan di Lombok yang kebetulan dari Airnav. Oh ya. Saya di Derawan dari PIC-nya kebetulan pada saat itu adalah Pegadaian. Namun yang perlu saya mungkin garis bawahkan di sini adalah kalau menurut saya pribadi nih ya, entah itu yang lulus dari Kementerian BUMN, entah itu yang lulus dari rekrutmen internal, dari Airnav, dari instansi A, B, C dan segala macam, kalau menurut saya itu sama semua. Kita berangkat dari semangat yang sama, kita berangkat dengan motivasi yang sama untuk apa? Untuk memberikan semangat maupun motivasi berbakti, berkontribusi kepada masyarakat Indonesia. Jadi tidak ada dibeda-bedakan. Sama aja semua. Oh, so Keren sweet. banget ya, keren banget Jadi ya. so touchable banget. Tapi berarti dalam proses seleksi itu ada requirement tertentu gak sih Bang? Maksudnya tips atau mungkin buat teman-teman, Iya. kalau aku memilih ini kayak gimana? Atau tiap tempat itu ada requirement tertentu gitu nggak? Ada nggak sih? Masing-masing ada ininya sih, ada penanggung jawab masing-masing. Kalau misalnya di Airnav kemarin, Airnav itu memiliki hak menentukan beberapa orang. Setelah itu dikumpulkan ke kementerian masukin nama lagi, terus diumumin. Nah, salah satu aspek penilaiannya itu salah satunya followers.
Oke. Jadi minimal dia punya followers yang di atas rata-rata. Dan tujuannya buat campaign kalau misalnya ke daerah itu nanti butuh promosi suatu tempat wisata yang mau kita up di media sosialnya kita. Terus selebihnya apa lagi Aresta ya? Ya itu sih IG, TikTok mungkin punya followers yang mungkin di atas rata-rata. Iya, iya, iya. Nah, ini tadi ya, ini relate sama yang kita bahas di Oh awal ya, bahwa sosial media. memang sosial media ini kalau kita bijak banget dalam menggunakannya, terus kemudian kita bisa manfaatkan dengan benar, ya contohnya abang-abang ini nih, iya, yang bisa menginfluence Insya Allah. kesana kemari ya kan? Insya Allah. Amin. Iya, kayak gitu. Jadi jangan takut untuk menggunakan media sosial, artinya ya jadi teman-teman bisa, ya kita bisa mencontoh lah setidaknya betul. dari abang-abang ini gitu. Nah, lanjut lagi Mbak Putri. Mungkin ini banyak teman-teman yang penasaran nih. Iya. Cerita sedikit lah Bang tentang pengalaman waktu Ya, jadi iya. relawan. Yang asik Pasti banget itu. banyak yang bertanya. Salah satunya saya sih sebenarnya kayak seru Iya. banget gitu. Alhamdulillah. Meskipun titik-titik kami tidak pernah melewatkan tiap titiknya. Aduh, iya lagi. Terus saya mau dari Bang Resa dulu. Oke. Dari Mas Resa. Derawan punya cerita. Derawan selalu menawan sih. Asik. Siapa tuh? Selalu menawan, selalu mengenang selama-lamanya. Oh. Yang pasti pengalaman pertama kali di Derawan adalah sambutan dari warga masyarakat di sana ya. Karena kebetulan pada saat kami datang di Derawan itu, kepala desanya sedang mengalami sedang berduka. Namun pada saat berduka tersebut tidak menyurutkan setelah melewati masa-masa berduka tersebut sekitar beberapa jam maupun beberapa hari, kami sempat khawatir masyarakat tidak antusias terhadap program relawan bakti ini karena sudah kami susun ini programnya ABC mengajar, terus rebranding UMKM, terus e-commerce dan sebagainya, banyak lah. Kami khawatir kami khawatir tidak ada antusias dari masyarakat, tapi ternyata sangat antusias dan sangat menyambut baik kami dengan tangan terbuka, bahkan sampai mengenang buat saya itu. Iya. Kami kan ada kegiatan mengajar ya. Oh, Kami iya, iya, ada Bang. kegiatan mengajar bersama adik-adik SD sama SMP itu. Ya, mengajar itu lebih kepada mengajar membaca dan meraih mimpi-mimpi dan cita-cita. Saya bertemu dengan banyak adik-adik. Otomatis saya mohon maaf agak lupa kan mengenal satu-satu itu. Tapi pada saat malam keakraban itu, saya datang dengan uniform yang berbeda, dengan baju yang berbeda, dengan baju adat yang berbeda. Beberapa adik-adik itu mendatangi saya. Kak Resta. Tiba-tiba ingat nama saya. Saya jadi terharu gitu kan. Maksud saya adalah diingat nama saja udah sesuatu gitu kan. Kak Resta. Iya. Adakah 100? Ada Oh, bukan. Kak Resta lagi ngapain? Ini lagi kita nari-nari. Oh iya, kapan pulang? Besok, cepat sekali pulang. Besok aja dong, besoknya lagi dong. Oh, jadi benar-benar berkesan ya. Benar-benar berkesan sekali gitu. Kurang lebih seperti itu. Lalu apalagi ya? Banyak sih program-program dari relawan itu yang kita laksanakan di sana. Ada pengolahan sampah limbah, kita sama-sama sharing untuk menggunakan biopori untuk pengelolaan sampah anorganik maupun anorganik, lalu penyuluhan ke lansia, gaya hidup sehat kepada lansia dan masyarakat, kurang lebih, dan masih banyak lagi. Keren banget sih cerita dari Derawan Terima kasih. ini. Luar Tapi biasa. secara program itu ini sebenarnya udah terprogram gitu Bang, atau kita dari teman-teman relawan ini berkumpul terus membuat sesuatu gitu yang baru terprogram, atau memang programnya udah ada? Maksudnya step by step gitu. Kalau yang sejauh saya ketahui itu memang kita udah diberikan beberapa persiapan sebelum berangkat, itu sudah ada kayak Zoom meetingnya masing-masing yang dikomandoi sama PIC-nya masing-masing. Jadi kalau saya pribadi kemarin dapat Lombok, kita sebelum berangkat itu kita ada beberapa kali meeting. Saya belum cerita tentang Lombok ya? Iya. Kita jawab dulu pertanyaannya Mas Yopi kalau gitu. Jadi semua materi, semua random acara yang bakal kita terapin di daerah yang kita tuju itu yang udah fix nih, udah ada persiapannya masing-masing. Kita mau bahas apa, tujuannya dan misinya apa, itu sudah kita persiapkan jauh-jauh sebelum kita berangkat. Jadi sampai sana sisa diaplikasikan aja. Kurang lebih begitu ya Mas Resta ya? Iya, betul sekali. Sekalian Lombok, Iya. sepintas. Oh iya.
nggak bisa Jangan sepintas sepintas, sih. jadi Iya, harus sepintas banyak. sih. Harus Jadi- banyak Iya. juga. Masa kalah sama ceritanya drama? Iya, Iya dong. itu tadi sebenarnya kan gini, di Terawan kan programnya seperti itu. Nah, kan di Lombok beda lagi nih pasti. Nah, iya Gimana betul. nih di Lombok? Kurang lebih hampir sama. Kegiatannya itu mengajar ada. Oke. Tapi kalau di Lombok itu saya bertemu dengan 14 orang yang otak-otaknya juga kita sefrekuensi. Jadi berdiskusi itu nyaman aja, bertukar pendapat. Oke. Jadi setiap hari kita evaluasi, setiap malam evaluasi sampai larut malam. Untuk kegiatan selanjutnya itu kurang lebih kegiatannya kayak memperbaharui atau perbaiki infrastruktur wisata di sana, akses jalan. Karena sampai sana ternyata kita baru tak mengetahui kalau Desa Bayan itu dulu adalah pusat gempa Lombok. Oh. oke, oke. Jadi di sana Keren, banyak keren. infrastrukturnya yang hancur seperti sekolah, banyak yang ambruk. Jadi Airnav sebagai PIC-nya di sana kemarin itu memberikan beberapa bantuan untuk perbaikan fasilitas pendidikan, Oke. perbaikan aksesibilitas jalan buat ke tempat-tempat wisatanya. Mungkin kita bisa bantu untuk promosikan di media sosial, terus mengajar anak-anak, terus memberikan beberapa informasi mengenai stunting kepada anak-anak di sana. Soalnya di sana sebenarnya bahan makanan di sana itu bagus, tapi mereka untuk mengkolaborasikan untuk menciptakan makanan yang bergizi itu kurang. Oh, Jadi kita ada program itu memberikan penyuluhan ke orang tua. Itu ada seperti itu. Apalagi ya, selebihnya seru sih. Ketemu sama teman-teman dari BUMN lain, 3 hari 4 hari sepertinya kurang bagi kami untuk bisa mengabdi ke Indonesia yang tercinta ini. Wih. Berarti harapannya berkelanjutan sebenarnya Bang ya. Harusnya iya. Jadi kita yang dari Desa Bayan, Lombok kemarin, kita terus monitor perkembangan dari segi fasilitas pariwisatanya, anak-anaknya sekolahnya di sana bagaimana. Kita terus monitor, kita ada kontak terpercaya mungkin kalau kita mau menyalurkan beberapa bantuan buat mereka ada. Jadi kita tetap menjalin silaturahim dengan mereka lah di sana. Wah. Mantap, mantap. Oke, oke. Mungkin ada pengalaman lucu mungkin atau yang berkesan sampai sekarang belum dilupakan. Kalau lucu nggak sih, tapi ada hal yang membuat saya agak, wah ternyata Lombok ada mirip-miripnya loh sama Makassar. Oh gitu. Iya di sana itu apa pas itu? sampai sana, sampai di Lombok itu orang di Desa Bayan itu bilang tabe-tabe. Loh kok saya pikir loh kok bisa bilang tabe ya di depan saya nih. Saya tanyalah warga sana, Pak Bu ini tabe memang artinya permisi ya? Bilang iya Mas, ya, itu artinya tabe di sana permisi lah. Oh sama dengan Makassar ya, Makassar juga pakai tabe loh di sana. Makanya saya kayak berasa di kampung sendiri gitu. Oh, gitu. Jadi udah persiapan pindah ke sana. Oh jangan, jangan dong. Jangan dong, jangan juga dong. Karena Mas Resta tadi juga gitu kan. Kayaknya udah kalau ke Derawan oke lah kayaknya. Nggak ada dong, nggak ada bandaranya. Jauh dong, jauh Ada dong. aksesnya nyebrang. Mbak. Tidak di Terawan ya. Kalau pengalaman lucu atau berkesan sih ada sih. Kemarin itu kurang lebih sama programnya yang di Derawan dengan yang Iya, ada di betul, Lombok, betul. penyuluhan kepada masyarakat sekitar kan. Karena di Derawan itu kan akses untuk menuju ke Derawan itu kan 3 jam, dua setengah sampai Nyebrang 3 ya, jam. nyebrang laut ya? Nyebrang, ya bukan berenang, menyeberang Iya, pakai nyebrang, kapal. nyebrang dong. Nyebrang pakai kapal, pakai speedboat, sehingga di sana ada kita memberikan sharing-sharing terkait pengolahan sampah limbah karena dengan jarak yang segitu jauhnya otomatis untuk pembuangan sampah itu kan agak susah di sana. Benar-benar. Agak susah jadi tertumpuk di sana. Jadi kami memberikan pelatihan pengolahan sampah anorganik dan organik. Kalau organik kita masukkan ke biopori itu dimasukkan ke dalam tanah, lalu kalau yang anorganik yang semacam plastik-plastik itu dipisahkan lalu nanti dimasukkan ke dalam tempat-tempat tertentu yang nantinya akan dijual kembali. Oh, Dijual oke. kembali nanti semoga dalam waktu dekat atau semoga selanjutnya sama seperti yang Mas Yopi sampaikan, semoga program ini berkelanjutan. Yes, betul. Ada bank sampah di sana. Semoga ada bank sampah yang dimana bank sampah itu akan ditukarkan oleh masyarakat di sana selain bank sampah, selain sampah-sampah tapi kembali dalam bentuk dana atau dalam bentuk uang. Nah, Dalam bentuk material. dalam bentuk materinya. Nah, yang lucunya adalah salah satu program itu kan ada penyuluhan lansia. Iya. Saya kan agak merasa Agak lansia gitu maksudnya. Bukan, Oh, enggak. agak merasa mawas diri lah Oke. mungkin kan. Saya baru umur berapa memberikan penyuluhan gaya hidup sehat kepada lansia, kayak seakan-akan menggurui Iya, gitu iya. kan, mengajari. Iya, iya. Jadi ibaratnya saya di sana menyampaikan ya
Bapak, Ibu, mohon izin kita sharing-sharing aja ya. Umur berapa, Res? Umur berapa rata-rata? Yang di Lansia, umur 60 tahun ke atas, 70 Iya. tahun Padahal ke kamu nggak atas. tentu sampai umur segitu ya. Hey. Dark. Kok pinggir jurang ya? Sampai itu Bang. Sampai ya, iya. Ya, amin. Kayak gimana gitu, kayak seakan-akan menggurui gitu kan. Tapi ya udahlah, saya berusaha untuk memposisikan diri, sharing-sharing segala macam. Nah, ada pertanyaan satu yang masih sampai saya ingat sampai sekarang ini. Apa Apa itu? tuh, Bang? Ibu-ibu yang tanya, Oke. Mas, Kak Resta mau bertanya gimana caranya supaya istri itu disayang oleh suami. Masya Allah. Nah, terus Diperhatikan sama suami. Waduh, sepertinya kok saya merasa sepertinya bapak ibu yang lebih Iya. pengalaman kan. Di satu sisi saya kan juga LDR, saya juga jarang bertemu, jarang berinteraksi gitu. Tapi ya udahlah, saya sedikit sharing aja, menyampaikan tips and triknya berdasarkan pengalaman pribadi saja. Sek. Mau di-share di sini juga Atau- nggak, Bang? Nanti di tempat kopi aja. Atau mungkin harusnya tadi kan ibu-ibu itu mungkin butuh disayang juga Bang. Atau butuh diperhatikan. Iya. Sayangnya tanyanya ada suaminya juga di sana. Berarti kakek-kakek semua, Res, kakeknya di sana. Kakek. Kalau yang berkesan ya itu tadi sih, sampai inget-inget sampai ada salah satu relawan kami itu namanya Jojo kalau nggak salah, ya Johanna Jojo gitu, sampai menjadi relawan terfavorit. Ayo kami. Johanna. Sinta Halo, Kak. ikut ya Sinta. Dia aja nggak cinta ya kemarin. Ketinggalan sepertinya kita Keong racun dong. Ntar keong racun dong. sampai jadi relawan favorit, sampai ya dipanggil, diteriakan terus namanya Jojo, Wih. Jojo gitu. Mungkin sekarang punya fans club sekarang. Wih, Sudah sempat punya grup. sempat bikin grup juga Bang sama bapak-bapak ibu langsung. Lanjut sampai sekarang ternyata. Nanti sampai sekarang ini. Mungkin kalau dari saya seperti itu, mungkin dari Lombok sepertinya lebih seru lagi deh. Iya. Ceritanya yang berkesan. Iya kayaknya. Yang berkesan banyak sih, saking banyaknya lupa yang mau yang pertama apa dulu ya. Iya, katanya kan tadi perbaikan infrastruktur Bang. Iya, betul. Jadi sempat ngaspal gitu. Enggak Oh, dong. Nyampe. Yang paling seru sih yang saya kan otomatis sampai sana yang suka main bola, Iya. dan itu di Randonnya ada ternyata Oh, keren, lawan keren. lawan warga sana, lawan iya. warga Desa Bayan Enggak kan. rusuh Bang ya. Enggak. Enggak. Tapi dulu udah banyak orang tawuran. Oh, enggak. Bohong. Jadi kita main sama kepala desanya sana bersama warga sana, itu seru banget. Asik Kita main mini soccer, itu skor akhirnya 3-3. Kita sempat Masih ingat dong. yang cetak gol 2 itu Adit ya. Adit, selamat Adit pencetak Iya, golnya. iya. Sepertinya nggak terima kalau seri ya. Sampai ingat. Jadi itu skornya 3-3 lawan Desa Bayan. Itu seru banget. Sebelumnya kita sempat senam dulu, Oke. senam bareng, terus keliling-keliling bikin lingkaran gede gitu, joget-joget. Pokoknya seru banget lah. Itu yang paling seru di hari ketiga sih. Terus yang paling berkesannya lagi ya, karena beruntung salah satu yang saya syukuri, saya nggak jadi lolos ke Sabang, Iya, iya. dan ternyata malah lolosnya di Lombok. Ternyata saya paham kenapa Lombok. Sabang apa Subang? Sabang. Subang beda lagi. Subang tahun lalu Subang. Oh iya, iya. Kenapa Lombok? Kenapa itu Bang? Karena di Lombok ada 14 orang teman-teman saya yang saya banggakan. Wih. Itu aja. Keren sih Bang. Itu sebenarnya juga bagian dari ceritanya kan Bang. Oke. Jadi memang kayaknya Abang memang ditempatkan di tempat yang sesuai kan. Betul. Abang pengennya di Sabang, tapi ternyata Ah. ditempatkannya yang sesuai dengan Abang. Iya. Biar lebih asik, Betul, biar lebih betul. bermanfaat, bener kan? Betul. Kadang kita diberikan apa yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Betul sekali. Kata-kata hari ini. Iya. Catat dulu. Dedi 2025. Nah, ini kan ngobrolin tentang kegiatan itu, pasti kan Abang capek, sibuk, Banget, kayak banget. gitu kan. Asli, Nah, banget. benefitnya apa sih Bang? Secara ya personal lah, benefitnya apa sih kalau ikut kegiatan seperti ini? Kalau saya pribadi selama di sana kurang ngerasa capek sih. Capeknya itu pas pulang sampai rumah aja. Tapi selama di sana itu karena excitednya itu capeknya kita tidur. Saya salah satu relawan yang paling lama tidur di sana karena ngobrol sama teman-teman saya di sana. Ada Juven, Hai Juven, Iya. ada Ajeng, bukan Mbak Ajeng sih, banyak cepet tidur. Mbak Muti, ada Kia, ada Yunita, sama siapa lagi ya? Pokoknya itulah, kita itu selalu tidur di atas jam 2 malam. Oh, oke. Bangun Dua jam pagi mungkin, 2 pagi. Oh iya, sorry, 2 pagi, jam 2 pagi. 2 pagi. Bangunnya itu kita udah harus prepare jam 5. Jadi kita udah bangun jam 5, prepare, makan pagi, jam 7 udah langsung berangkat ke lokasi kegiatan.
Itu nggak ada capeknya sih kalau menurutku. Karena excitednya itu mungkin ya, dari adrenalinnya itu bikin kita selalu kayak boosternya itu karena semangat ingin mengabdi buat Indonesia aja sih, seperti itu. Asik. Masya Allah. Kalau Mas Resta? Betul sekali. Terus? Kalau semisal Mas Dedi mungkin kurang capek ya. Kalau saya alhamdulillah tidak ada capek sama sekali. Oh, Mantap, nggak mau kalah dong. Biasanya yang nggak capek gini insentifnya gede ya. Oh iya. Memang Derawan sama Lumuk ada chemistry yang tidak mereka pahami ya, Resta ya. Iya. Alhamdulillah saya merasakan tidak capek sama sekali. Di tengah kegiatan yang cukup padat dari jam 6 pagi sampai jam 2 pagi. Betul. Namun seperti yang disampaikan Mas Dedi tadi, alhamdulillah saya dipertemukan oleh 14 orang relawan, 15 termasuk saya, yang satu visi, satu misi, satu semangat yang sama. Jadi walaupun di tengah mungkin ada beberapa yang lelah, capek, mungkin bingung mau bagaimana, tapi dengan semangat yang sama itu kami tidak ada merasa capek sama sekali. Kami merasanya adalah kompak, memberikan semangat yang sama untuk memberikan Derawan yang lebih baik lagi. Mantap, hidup relawan BUMN. Keren banget sih ya kalau dengarkan cerita kayak gini ini kayak Iya. kita menggugah kita untuk tetap semangat lagi untuk Betul. melakukan banyak hal di luar sana Betul. kayak gitu. Lebih ke ini sih menurut saya, lebih ke mupuk rasa empatinya kita ke masyarakat gitu. Jadi kita sebagai, khususnya kita kan ATC nih, Betul. teman-teman kita yang dari BUMN lain ternyata banyak yang belum tahu ATC itu apa gitu. Pas kita sampai sana, kebetulan yang 5 orang internal ini kita semuanya ATC. Saya, Adit, Nelly, Riza sama Rizky itu semua ATC. Nah, Iya. semua itu profil Ernaf kan kebanyakan menampilkan tentang itu. Akhirnya Iya, dia tahu, betul. oh ternyata ada profesi ini yang ada. Betul. Nah, salah satunya keuntungan kita ikut kegiatan seperti ini ya itu. Iya. Itulah yang kita bilang tadi bahwa ATC itu ternyata bisa eksis kayak gitu. Iya. Karena secara figur mungkin kita tidak pernah dikenal, Bang. Betul, Kita betul. adalah orang-orang yang di belakang layar Iya. yang melakukan hal-hal besar tapi kita tidak pernah dikenal kayak gitu. Mantap. Tapi- Kata-kata hari ini Yopi Betul. 2025. Tapi dengan Bang Dedi terus Mas Resta melakukan hal-hal seperti ini Iya, kayak betul. kita kan kita jadi kayak lebih dikenal kayak gitu. Alhamdulillah. Betul. Nah, tapi Bang, sebelum kita ngomongin yang dikenal ini kayak gitu dan ngomongin tadi yang nggak capek nih. Nah, tetap Abang ini butuh suplemen dong. Oh iya dong, pasti dong. Iya, jadi jangan lupa kalau balik ke Makassar kemudian dengan kebutuhan sehari-hari, biasanya belanja di mana, Mbak Putri? Di Wilkomart. Oke, tentunya Wilkomart. Harus di Wilko. Iya. Mas Resta ini kayaknya juga salah satu yang paling rajin ke Wilko deh. Iya, kayaknya ya, Mas ya. Bujang lokal soalnya. Langsung tarik gitu kan. Langsung catat nama. Langsung catat nama. Tapi berarti selama Abang di sana itu apa namanya? Apa tantangan terbesar gitu, kayak lebih ke ini kita bahas ETC lagi ya. Oke. Tadi Oke. Bang Ledo udah. Nah, kayak memperkenalkan ETC itu tantangannya apa, kayak kan pasti karena nggak tahu gitu ya, bayangannya susah mungkin gitu ya, Bang ya. Kalau saya mungkin lebih mudah dibandingkan Resta yang mungkin pemaparannya pasti nggak jauh-jauh dari Pegadaian. Nah, kalau saya kan dimudahkan Oh, iya, karena iya. profil Oh, perusahaan yang jadi PSI saya kan Sih. Ernaf itu sendiri. Betul. Jadi pada saat pemaparan video segala macam itu udah langsung sekilas mereka udah bisa paham kerjaan kita seperti apa. Jadi mungkin yang bisa jawab mungkin Iya, Resta, gimana, tantangannya Mas kayak Resta? gimana? Kalau tantangan sih mungkin selain dari ETC mungkin ke programnya dulu aja. Oke, Ke boleh, programnya Bang. dulu kali ya, Mbak ya. Tantangannya sih lebih kepada seperti yang disampaikan Mas Yopi tadi. Kita kan sosok yang di balik layar, Iya. yang bekerja lebih ke operasional penerbangan, navigasi, SOP dan segala macamnya. Pada saat saya ikut ke Relawan Bakti BUMN ini ada beberapa program-program yang benar-benar di luar dari dunia saya. Ibaratnya kayak e-commerce. Terus habis itu penyuluhan gaya hidup sehat. Lalu habis itu e-commerce gaya hidup sehat, terus lalu mengajar dan segala macam. Hal-hal ini yang menjadi tantangan buat saya. Wah, harus belajar lagi nih. Harus adaptif nih. Harus adaptif, harus belajar lagi nih supaya apa? Supaya kan kalau masyarakat
melihat dengan kehadiran kita kan otomatis kita kan menjadi point of view ini. Betul. Menjadi sosok gitu kan. Gimana kita bisa menjadi sosok kalau misalnya kita masih belum bisa menguasai materi-materi tersebut. Otomatis harus kita kuasain dulu nih materinya. Ya. Nah, mungkin tantangannya sih lebih ke itu sih. Tapi Bukan alhamdulillah materi ya. ya penguasaan materinya. Tapi alhamdulillah Betul. alhamdulillah berjalan dengan lancar, tidak ada hambatan dan semuanya bisa tersampaikan dan diterima dengan baik. Nah, kalau semisal etisinya berhubung saya sendiri yang ada di sana, Ya. jadi yang Agak cukup effort lah ya. cukup effort, tapi kebetulan juga ada rekan-rekan relawan yang dari GMF, Iya. Oh, ya. Bang Riyaldi, Wais. Bang Riyaldi. Halo Bang Rialdi. Kebetulan Halo, Bang. ketua suku ya mungkin kan. Kepala ini kalau apa? Koordinator. Bukan. Palura. Pak Lurah ya. Pak Lurah, Kalau ya. di Lombok Pak Lurah. Palura ya. Lalu Lombok ada, Palura. lalu ada juga Kak Jess dari Apindo dari Lombok juga. Jadi yang dari Lombok ikut ke Derawan. Oh, malah ganti tempat gitu ya. Walah. Kakaknya ikut ke Ya, Derawan. ya, Jadi ya. mungkin sepintas saya menjelaskan profesi saya sendiri sebagai etisi dan alhamdulillah diterima dengan baik dan beberapa juga dari Pegadaian, dari BNI, dari Taspen, lalu ada juga dari BTN dan segala macam. Kami berkenalan kan satu sama lain. Iya. Juga masih ada juga beberapa yang ternyata di dunia penerbangan itu tidak hanya sekedar pilot maupun Iya. pramugari maupun bukan ini, tapi juga Betul. ada sosok di belakang layarnya gitu. Ya. Kurang lebih seperti itu sih. Iya, berarti setuju lah Bang ya kalau kita memang sebenarnya perlulah melakukan hal seperti ini Iya. karena dengan kita aktif itu kan kita lebih dikenal, dengan dikenal kita gampang untuk melakukan apa ya, setidaknya safety campaign lah Bang. Yes. Iya, betul. Mengenalkan profesi kita, terus kita bisa melakukan dengan mudah melakukan safety campaign. Betul sekali. Dan endingnya ya tentunya adalah untuk memberikan pelayanan navigasi Betul. yang lebih aman, nyaman dan Terpercaya. Dan lancar. Lancar ya. Alhamdulillah. Mengatasi masalah tanpa Masalah. masuk. Oke, masuk. Mas 1 gram. Ya, tapi betul juga yang disampaikan tadi, izin menambahkan juga dari Mas Yopi tadi. Alhamdulillah pada saat saya ke SMP itu ada beberapa kan judulnya kan meraih cita-cita kan. Iya, Jadi betul, betul. men-trigger memotivasi adik-adik itu sharing bagaimana kami memperoleh profesi kami saat ini, bagaimana caranya dan segala macam. Lalu akhirnya saya coba untuk pancing-pancing nih di dunia penerbangan seperti itu. Dan alhamdulillah juga ada yang beberapa tahu, ada juga yang tapi masih banyak yang belum tahu sih. Masih banyak belum tahu, cuman saya kasih clue-clue sedikit-sedikit. Tahu nggak yang di tower itu siapa orangnya? Tukang parkir. Iya, kebanyakan bilangnya gitu, tukang parkir pesawat. Oh iya, Iya. tukang parkir ada Yang juga. ngarah-ngarahin pesawat landing apa? Iya, iya. Parkir gitu. Iya, Betul. tukang parkir. Tapi ada kok memang tukang parkir, tapi ada juga istilah yang lainnya kok. Apa coba tebak-tebak? Iya. Atau apa coba adik-adik tebak? Akhirnya saya kasih clue air traffic controller seperti ini. Tugasnya apa? Jawab supaya nggak tabrakan. Ya, betul. Terus supaya apa lagi? Supaya apa? Kalau macet supaya apa? Lancar. Ya, betul. Nah, itu. Kurang lebih sih seperti itu. Dapat kaos. Asik. Siap Bapak Guru. Iya, jadi makin terkenal lah ya Bang. Jadi kalau nanti Alhamdulillah. ada ATC dari Derawan ya berarti mungkin yang disebutkan pertama adalah tahu dari siapa? Mas Resta. Wih, Oh, iya. Karesta. Kami diterima baik di sana sudah merupakan apa ya? Rezeki yang tidak ternilai harganya. Asik. Sambutan warga itu Asik, memang asik, juara asik, sih, asik, Bang. asik, Juara asik. sih. Oke, Putri, di ujung cerita kita sangat-sangat excited, sangat-sangat senang sekali dengan abang-abang kita ini. Betul. Yes. Yang menstimulus, menginfluence kita semua untuk bisa jadi ATC yang tidak biasa gitu ya. Amin. Jadi keluar dari pattern, keluar melakukan hal-hal yang sangat bermanfaat, bukan cuma untuk dirinya sendiri, tapi untuk mengenalkan ATC dan tentunya manfaatnya untuk masyarakat umum lebih Iya, banyak gitu ya. Betul sekali. Mungkin Mas Resa ada kata-kata nggak Mas? Iya. Asik. Aduh, saya harus siap-siap Oh, mikir iya. nih.
Kata-kata hari ini. Saya duluan ya. Oh, Boleh, bebas. Atau ini, Siapa ini, duluan? ini aja, sapa aja teman-teman relawan mungkin. Iya. Hai batch Ingat kawan. Ingat nggak nama-namanya? Ayo loh. Ingat dong. Coba, ayo. dong. Ayo kita tes dulu lah. Tes dulu. Biasanya kalau yang berkesan biasanya ingat semua sih. Kak Rialdi. Wah, nomor 1 itu ya. Oh, iya. Oke, Pak Karina. Lurah. Pak Pak Lurah. Lurah. Nah, oke, saya hitung dulu ya supaya nggak salah ya. Kak Rialdi, Kak Jess, Kak Yulan, Kak Jojo, lalu habis itu Kak Dwi, Ayo loh. Kak Dwiki, Ayo loh. Kak Aldo, lalu habis itu Ayo. Ayo. tadi Kak Aldo ya. Oh, Pak Ayo loh. Subas. Oke. Oke. Pak Subas, terus habis Pak Subas Bang Robi. Oke. Habis Bang Robi Resta. Oke. Oke. 5 lagi. 5 lagi. Habis- Ayo. Saya mau tes Oke. kekompakannya relawan sampai mana Oke, sih? Ayo. habis Bang Robi, habis itu Bang Dwiki. Oke. Oke, Wiku udah tadi kayaknya. Dwiki udah ya? Udah. Oke, Ayo. Bang Dwiki udah, Bang Robi, terus habis Ada yang itu- protes nanti di grup jangan dilupain Iya. disebutin. Enggak dong, disebutin semua dong. Disebutin semua terus habis itu Bang Robi. Sambil pikir deh, 4. Oke, 4 saya ya. Saya Iya. 4. Saya mau Siapa sapa-sapa ini? teman-teman saya di relawan 7 Lombok. Yang pertama ada Bunda Nana, ada Halo, Mbak Bunda Ajeng. Nana. Halo, Bunda. Halo, ada Mbak Ajeng, halo. Halo Mbak Ajeng. Ada Mbak Oh, Muti. iya. Udah berapa tadi? Udah 4 ya? Ingat saya lupa. Iya. Maaf. Udah 4, maaf. ada Mbak siapa lagi ya? Ayo baru 4. Ini baru tambah aja. Mas Resta Jangan tadi nyebutin jangan. 10 dalam Iya. waktu beberapa detik. Iya. Iya, sama-sama. Kak Ali, Ini, sebentar, sisa 4 kan? Sisa 4. Enggak. Mumpung ingat. Oke, Mumpung mumpung ingat. ingat. Oke. Mumpung- Saya mumpung ingat lagi. Iya ya. Saya bukan mumpung ingat, cuman memang teringat. Iya. Oh, oke, bersih-bersih. Iya. Bersih. Kak Alia, Alia, Anissa, Kak Anissa. Oke. aku. Oke, lengkap Oke. ya. Lengkap Mantap. dong. Ayo semuanya gitu Iya. dong. Coba Sama Bang Dedi. Ilyas. Oh, hampir. Nyontek ya Bang ya. Oke, saya ulang ya buat teman-teman saya di relawan Bakti Boyman Batch 7 di Lombok. Ada Bunda Nana, ada Mbak Oke. Ajeng, ada Muti, ada Kia, ada Yunita, ada Nelly, ada Rahmatullah, ada Mas Kang Teddy, ada Gelar, ada Adit, ada Rizky, ada saya. Dan itu udah berapa sih? Ada yang itu enggak? Baru 12. Baru 12. Ada Teng teng. tunggu sabar. Teng teng. Jangan digangguin dong. Teng teng. Ada Mas Gelar udah ya? Mas Gelar udah, Udah. Mas Rahmat udah. Udah. Hmm, Iya. Juven, aduh lupa lagi Juven. Juven, udah berapa? 13. Kok 13 sih? Masih ada 2 ya? Tadi saya berapa menit? Iya. Padahal tadi Iya. bilang Bang Mutu Lomba udah, lebih Mbak kompak. Kia. Iya. Iya, Yunita gimana? udah, Yunita. Sudah. Sudah. Siapa sih Yunita? Oh, Pak Lurah, astaga saya lupa lagi Pak Lurah. Wah, Eri, Mas Eri, halo Mas Eri. Ya, Lagi. 14, satu lagi. Oh iya. Udah. Kan Ada 5 satu lagi saya. yang belum. Enggak, Abang Udah. udah disebutkan. Masa sih? Bukan saya yang protes ya. Ah, udah. Oke. Sudah nih. Rija kayaknya belum direbutkan Rija, Bang. Oh iya Riza, Oh, astaga iya. Riza, maaf. Pelanggaran Rizky ini udah, baru Rizky aja. udah. Ya, iya Riza. Sehat selalu buat teman-teman kita, saudara-saudara kita Oh, mereka- relawan 7 Iya. Relawan bikin buka puasa bersama nggak? virtual. Iya. Iya. Sekarang Lombok lagi buka puasa bersama. Keren. Keren. Lombok selalu juara. Relawan BUMN keren. Lanjut kata-kata nggak ini? Iya. Iya. Ya, ya. Ini Bang Dedi dulu apa Mas Resta nih? Resta dulu. Oke. Hafal. Bang ini belum hafal. Ini Mas. berarti closing ini ya atau Iya. bagaimana? Oke, kalau closing. Saya paling ngambil Bentar ya, kata-kata yang pasti di dulu. brosur itu doang di layar saya. Kata-katanya Mas Resta. Tidak perlu menjadi yang paling terang, cukup redup tapi tak pernah padam. Asik. Susah. Resta 2025. Oke. Itu adalah pesan senior kami, senior kita yang ada di Ops Room, yang sudah saya anggap sebagai bapak sendiri juga yang ada di sini. Wih. Yang semoga teringat terus pesan-pesannya, Mantap. motivasinya. Oke. Udah Udah ya? siap Bang Dedi? Sudah siap? Eh, Bukan Nobi. Belum, Boy. belum. Abang. udah. Ini agak out of the box sih ini. Tapi Masuk, nggak- masuk. Tapi bukan pinggir jurang kan? Bukan, Iya, bukan. iya. Oh, iya. Kata-kata hari ini RBB 7 Lombok more than a volunteer. Wih.
Oke, makasih banyak Mas Resa. Sama-sama Putri, sama-sama Yopi. Terima kasih udah Iya diundang. dong. Makasih Abangku. Nanti main kesini abangku. lagi ya. Terima Bang Mas. kasih. Chapter Dengan 2. iya, Iya. dengan cerita yang lebih berwarna. Iya. Ya Allah, terima kasih undangannya. Terima kasih Yopi, terima kasih Putri. Ada buka puasa kah? Sayang ada. Oh ya, terima kasih buat Kementerian BUMN Betul. Indonesia. Maaf. Terima kasih Terima Airnav kasih buat Indonesia. Airnav Indonesia, Kementerian BUMN dari PIC kegiatan di Derawan Pegadaian. Terima kasih banyak kepada teman-teman relawan, bukan teman-teman sih, saudara. Betul sekali saudara. Saudara relawan batch 7 di Derawan. Tetap kompak, tetap get in touch, dan semoga kita selalu memberikan Panjang ya, panjang ya. ke lingkungan sekitar kita. Udah Lombok udah terwakilkan sama kata-katanya Dewa. Lombok is the best. Lombok is the best. Oke, terima kasih. Oh iya, nanti. Oke, teman-teman semua, itu tadi ya abang-abang kita keren banget. Semoga bisa menjadi motivasi ya buat teman-teman netizen semua untuk Amin. Amin, ya lebih Rabbal Alamin. menggali lagi potensi diri, lebih berani untuk keluar dari zona nyaman, because great never come from comfort zone. Bye bye, see you. Dadah. Bergerak sekawan, Derawan menawan. Udah. Cut.